Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas penyusunan rencana bisnis. Anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama Intan Mareta BP 2053, yang kedua Azahra Raudia Deviana BP 2022, yang ketiga Haris Zofri BP 1001, selanjutnya ada Diki Afrialdi BP 1075 dan Muhammad Iksan BP 1025. Baiklah, tugas yang pertama akan dipresentasikan oleh Diki Afrialdi. Kepada Diki dipersilahkan. Baiklah, di sini akan menyampaikan tugas 1, yaitu soal yang pertama, tentukan beberapa peluang usaha yang akan saudara kembangkan, baik peluang usaha untuk kelompok maupun peluang usaha untuk usaha individu. Jelaskan dari mana sumber ide usaha ini saudara dapat. Yang pertama itu ada usaha budidaya jagung dan jagung mozzarella. Di sini sumber ide peluang usaha ini berasal dari anggota kelompok. Peluang dari usaha ini di mana jagung dapat digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan produk jagung mozzarella. Yang kedua ada usaha ternak kambing dan tanaman singkong. Sumber usaha berasal dari eksternal, yakni lingkungan tempat tinggal salah satu anggota kelompok. Dikarenakan banyaknya tanaman singkong yang daunnya berguguran dan tidak dimanfaatkan lebih lanjut, sehingga muncullah ide untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang menghasilkan, yaitu pakan ternak. Yang ketiga ada budidaya jamur tiram dan makanan olahan jamur. Sumber ide dari usaha ini adalah dari anggota kelompok melihat dari lingkungan sekitar. Masing jarang tempat makanan berfokus pada olahan jamur. Mengapa berpeluang? Tingginya minat masyarakat mengonsumsi jamur. Olahan jamur bisa dibuat bervariasi sehingga tidak membosankan konsumen. Budidaya jamur tiram memiliki modal awal yang relatif kecil dan iklim Indonesia sangat ideal untuk membudidayakan jamur tiram. Next. Lanjut, Re. Yang kedua itu berikan argumentasi saudara kenapa usaha-usaha tersebut menurut saudara memiliki peluang. Yang pertama tadi ada usaha budidaya jagung mozzarella. Di sini mengapa memiliki peluang dengan terintegrasinya tanaman jagung dengan usaha jagung mozzarella, maka biaya produksi bahan baku akan lebih rendah karena dapat memanfaatkan hasil tanaman budidaya jagung. Dengan usaha ini diharapkan kedua produk yang dihasilkan bisa bersaing di pasar. Selanjutnya. Yang kedua itu ada usaha ternak kambing dan tanaman singkong. Singkong merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di hampir seluruh Indonesia. Biaya untuk pertumbuhan singkong terbilang sangat murah. Seluruh bagian tanaman singkong dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, termasuk daun singkong. Daun singkong memiliki nilai nutrien yang tinggi untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dengan adanya kombinasi ketiga usaha ini, yaitu tanaman singkong, pakan buatan, dan usaha ternak kambing, saling memiliki keterkaitan dan keeratan. Terdapatnya hubungan yang saling menguntungkan. Dari tanaman singkong dapat dihasilkan pakan ternak yang kemudian digunakan sebagai pakan utama ternak kambing, ataupun pakan tersebut diperjualkan kepada para peternak hewan lainnya. Yang ketiga ada budidaya jamur tiram dan makanan olahan jamur. Mengapa berpeluang tingginya minat masyarakat mengonsumsi jamur? Olahan jamur bisa dibuat bervariasi sehingga tidak membosankan konsumen. Budidaya jamur tiram memiliki modal awal yang relatif kecil dan iklim Indonesia sangat ideal untuk membudidayakan jamur tiram. Yang C, pilihlah satu usaha yang dikembangkan untuk usaha kelompok dan satu usaha per orang atau individu. Gunakan kriteria yang dapat menjadikan ukuran dalam memilih usaha. Lakukan penilaian dengan menggunakan skala Likert. Yang pertama ini ada usaha budidaya jagung dan jagung mozzarella, di mana untuk kriteria penggunaan lahannya berbobot 4, ketersediaan sumbernya berbobot 5, tenaga kerja
berbobot 4, modal berbobot 5, keuntungan usaha berbobot 5, dan untuk pesaingnya berbobot 3. Untuk rata-rata usaha budidaya jagung dan jagung mozzarella berbobot 4,33. Lanjut yang usaha kedua yaitu ternak kambing dan singkong. Untuk penggunaan lahannya memiliki bobot 4, ketersediaan sumber daya 5, tenaga kerja 4, dan modal berbobot 4, keuntungan usaha 5, dan yang terakhir ada pesaing itu berbobot 3, sehingga rata-ratanya yaitu 4,16. Ada usaha terakhir yaitu jamur tiram dan usaha jamur crispy. Untuk ketersediaan penggunaan lahan itu berbobot 3, ketersediaan sumbernya berbobot 4, tenaga kerja berbobot 3, modal berbobot 3, keuntungan usaha berbobot 5, dan terakhir itu pesaing berbobot 4. Untuk rata-rata jamur tiram dan usaha jamur crispy itu yaitu 3,66. Jadi usaha yang akan dijalankan berdasarkan analisis skala Richter yaitu 4,33 karena memiliki bobot yang paling besar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Diki. Tugas 2 mengenai uraian usaha atau deskripsi dari usaha yang kami rencanakan akan dijelaskan oleh Ihsan. Kepada Ihsan dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan yaitu tugas 2 yaitu uraian usaha. Yaitu uraian usaha itu adalah usaha ternak kambing, budidaya tanaman singkong, dan usaha keripik singkong. Usaha yang dijalankan adalah usaha ternak kambing, budidaya tanaman singkong, dan usaha keripik singkong. Ketiga kombinasi usaha tersebut merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan produk yang ditawarkan memiliki peluang dengan terintegritasnya tanaman singkong dengan kambing ternak karena dari daun tanaman singkong dapat diolah menjadi pakan ternak untuk kambing, atau pakannya juga dapat diperjualbelikan, dan umbi tanaman singkong dapat diolah lebih lanjut menjadi keripik singkong. Ketiga, integritas usaha ini yaitu ternak kambing, target konsumennya adalah masyarakat umum, khususnya yang membutuhkan kambing potong. Budidaya tanaman singkong, target konsumennya adalah pedagang singkong atau pedagang sayur singkong. Dan target konsumen dari keripik singkong adalah masyarakat umum, semua kalangan terkhusus penggemar keripik singkong. Selanjutnya, deskripsi produk. Usaha yang dijalankan adalah usaha ternak kambing, budidaya tanaman singkong, dan usaha keripik singkong. Tiga kombinasi usaha tersebut merupakan usaha bergerak di bidang perdagangan produk yang ditawarkan memiliki peluang dengan terintegritasnya tanaman singkong dengan kambing ternak karena dari daun tanaman singkong dapat diolah menjadi pakan ternak untuk kambing atau pakannya juga dapat diperjualbelikan, dan umbi tanaman singkong dapat diolah lebih lanjut menjadi keripik singkong. Tiga integritas usaha ini yaitu ternak kambing, target konsumennya adalah masyarakat umum, terkhusus yang membutuhkan kambing potong, budidaya tanaman singkong. Deskripsi pasar produk. Yang pertama, ternak kambing. Target pasar usaha ini adalah para pengepul kambing di pasar ternak. Untuk segmentasi pasar yang diterapkan yaitu segmentasi pasar berdasarkan demografi, yaitu dari segi pendapatan konsumen. Untuk meningkatkan konsumen dengan cara mempromosikan produk serta memberi harga yang sedikit murah dibanding dengan pesaing yang lainnya. Dan juga target pasarnya adalah para konsumen yang membutuhkan kambing untuk kurban. Selanjutnya, budidaya singkong. Target pasar usaha ini adalah para penjual singkong dan daun singkong dan juga masyarakat umum. Selanjutnya, keripik singkong. Target pasar usaha ini adalah semua kalangan, baik dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Sistem penjualan yang dilakukan adalah dengan
dengan cara memenuhi permintaan pasar sehingga produk yang dijual sudah pasti terjual nantinya di pasaran. Deskripsi lokal usaha. Pertama itu ada usaha ternak kambing. Alamat usaha berada pada Kecamatan Kota Tengah, Padang. Penampilan dari bangunan ternak kambing ini masih semi permanen, terdiri dari kayu-kayu yang dibangun menjadi kandang ternak kambing. Lokasi usaha berada di sekitar permukiman rumah warga. Usaha budidaya singkong. Lokasi usaha berada dekat dengan usaha ternak kambing, yaitu pada Kecamatan Kota Tengah, Padang. Budidaya singkong ini berada di sebelah ternak kambing. Alasannya untuk memilih lokasi ini berdekatan dengan kandang ternak kambing adalah agar lebih efisien waktu ketika membutuhkan daun-daun singkong untuk pakan ternak. Selanjutnya, usaha keripik singkong. Lokasi usaha ini masih berada di sekitaran usaha ternak kambing dan budidaya singkong, yaitu tempatnya di rumah owner. Karena usaha ini masih awal sehingga masih belum memiliki tempat tersendiri untuk dapurnya. Selanjutnya itu ada produk atau jasa. Pertama, ternak kambing. Produk yang akan dijual yaitu kambing ternak. Kambing ternak digunakan dengan penjualan kepada para pengepul dan para konsumen yang memanfaatkan untuk akikah atau kurban. Kepuasan yang akan didapat oleh konsumen jika membeli pada kami adalah didapatkan dengan harga murah. Selanjutnya itu budidaya singkong. Produk yang akan dijual yaitu umbi singkong. Singkong digunakan banyak sekali manfaatnya, mulai dari umbinya dan daun. Selanjutnya deskripsi persaingan. Deskripsi persaingan itu yang pertama ada usaha ternak kambing. Pesaing yang ada di pasar saat ini adalah peternak kambing yang ada di sekitaran lokasi usaha. Namun usaha tersebut tergolong kecil sehingga pengepul akan kesusahan untuk memenuhi permintaan pasar. Perbedaan dengan produk yang saya hasilkan adalah jumlah skala kambing saya yang cukup banyak dan bisa memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya ada usaha budidaya singkong. Pesaing yang ada di pasar saat ini adalah petani singkong yang membudidayakan jenis singkong yang sama. Perbedaan produk yang saya jual dengan singkong yang lain adalah kualitas. Singkong kami yang kami jual lebih unggul karena dengan asupan pupuk alami dan lebih sehat. Nah, usaha keripik singkong. Pesaing yang ada di pasar saat ini adalah usaha keripik singkong yang telah banyak beredar di masyarakat. Namun yang membedakan usaha kami dengan yang lainnya adalah jenis inovasi yang kami ciptakan, yaitu dengan aneka rasa keripik singkong dan dikemas dalam kemasan yang semenarik mungkin. Deskripsi personalia. Kebutuhan personalia yang dibutuhkan untuk usaha ternak kambing, budidaya singkong, dan usaha keripik singkong adalah kebutuhan sumber daya manusia yang untuk diproduksi, yang tekun, ulet, pekerja keras, serta terampil untuk masak. Untuk karyawan digaji dengan bulanan dan dengan tunjangan makan setiap harinya. Untuk karyawan yang tidak memiliki skill untuk mengolah keripik singkong akan diajarkan atau dilatih terlebih dahulu. Usaha tani jagung dan jagung mozzarella. Kedua kombinasi usaha tersebut merupakan usaha yang bergerak di bidang pertanian dan perdagangan. Dengan terintegritasnya budidaya tanaman dengan pengolahan hasil pertanian atau agroindustri. Jagung dengan maka biaya bahan baku untuk agroindustri lebih murah. Kami juga akan bekerja sama dengan peternak lokal untuk membeli kotoran ternak dan akan digunakan untuk bokasi. Dengan usaha ini diharapkan kedua produk yang dihasilkan bisa bersaing di pasar. Bentuk usaha budidaya tanaman jagung dan usaha olahan jagung ini merupakan usaha perdagangan. Karena bentuk usaha ini
dibangun oleh beberapa orang yang saling mengikat kerjasama untuk menjalankan usaha keduanya. Kombinasi dilihat dari target konsumennya yang konsumennya tidak terlihat khusus untuk orang-orang tertentu, tetapi bisa dinikmati oleh semua kalangan. Meskipun bentuk usaha ini tidak pertama kalinya didirikan, tapi kami akan berupaya untuk membuatnya berbeda dari yang lain, agar membuat konsumen lebih melirik ke usaha kami. Sama dalam segi bidang, usaha yang ingin dijalankan bergerak di bidang perdagangan, menjual hasil budidaya jamur dan juga diolah menjadi berbagai jenis makanan olahan jamur, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Target konsumen untuk budidaya jamur adalah penjualan makanan olahan jamur dan juga rumah tangga keluarga. Sedangkan target konsumen makanan adalah jamur adalah dari semua kalangan. Itu status usaha ini berada pada tahap awal. Untuk perluasan usaha ke arah perluasan bisnis, ke arah restoran dan penambahan cabang. Untuk usaha ini adalah pemilik tunggal. Karena usaha ini tidak membutuhkan modal yang besar, dengan bentuk usaha ini diharapkan dapat fleksibel dan cepat dalam mengambil setiap keputusan. Selanjutnya, budidaya jamur. Budidaya jamur sangat menguntungkan karena kebutuhan jamur yang tinggi, di mana produk jamur dapat dimanfaatkan untuk menambah gizi atau menu makanan. Dan biaya produksinya yang rendah karena tidak membutuhkan lahan yang luas dengan peralatan yang sederhana. Budidaya jamur merupakan waktu panen yang singkat, 1,5 bulan. Sudah memetik hasil, tidak membutuhkan biaya pakan, perobatan, dan pupuk. Sedangkan untuk olahan makanan jamur, dari jamur masih sangat jarang yang menjual olahan jamur, dari makanan ringan hingga berat. Berbagai jenis masakan di satu tempat usaha. Oleh karena itu, menurut kami usaha ini berpeluang untuk menguntungkan. Usaha budidaya jamur dibuka setiap hari mulai pada jam 9 pagi sampai jam 17 atau jam 5 sore. Untuk usaha makanan olahan jamur buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Usaha ini tidak bersifat musiman karena permintaan di pasar yang cukup konstan karena banyak dikonsumsi masyarakat. Baiklah. Baiklah, terima kasih pada Ihsan. Selanjutnya, penjelasan tugas uraian usaha yang akan dijelaskan oleh Azahra Raudia. Pada Hara dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu adalah tugas uraian usaha. Di sini kami mengambilnya uraian usaha tani jagung dan juga usaha jagung mozzarella. Next. Oke, yang pertama itu adalah deskripsi usaha. Usaha tani jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman jagung umumnya ketinggian antara 1 meter sampai 3 meter, ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6 meter. Tinggi tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas rata sebelum bunga nyata.
usaha budidaya jagung. Lokasi usaha berada di Kecamatan Kota Tanah Padang. Produk yang akan dijual yaitu jagung, hal yang dibutuhkan dalam kegiatan budidaya jagung yaitu bibit tanaman jagung, tenaga kerja, dan berbagai peralatan yang digunakan dari proses hingga panen. Yang kedua adalah usaha jagung mozzarella. Usaha ini diambil karena merupakan usaha pengolahan dari tanaman jagung. Jagung dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Salah satunya itu adalah usaha jagung mozzarella. Untuk produk jagung mozzarella yang berada di sekitaran pasar tidak ada atau dapat dikatakan tidak ada pesaing atau usaha jagung mozzarella tersebut. Lokasi usaha yang dipilih yaitu berada di daerah Pasar Baru. Usaha ini kami pasarkan dengan membuka sebuah outlet atau gerai khusus yang menjual olahan jagung mozzarella ini. Target konsumen usaha jagung mozzarella ini adalah semua pencinta jagung dari anak-anak hingga orang dewasa, khususnya para mahasiswa yang berada di sekitaran Pasar Baru. Pemasaran atau promosi yang dilakukan secara online melalui berbagai media sosial @jagung mozzarella. Selanjutnya adalah aspek analisis kelayakan usaha. Yang pertama adalah aspek teknis. Yang itu adalah usaha budidaya jagung. Gambaran umum usaha budidaya jagung, luas lahan yang kami gunakan adalah 1 hektar dengan total produksi sekitaran 6 ton. Proses produksi dimulai dari pembersihan lahan hingga pemanenan. Varietas jagung yang kami gunakan adalah varietas unggul yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Kami menggunakan 2 orang pekerja dalam budidaya jagung ini. Itu selanjutnya ada aspek teknis. Itu untuk usaha budidaya jagung. Yang kedua itu adalah lokasi usaha. Lokasi usaha yang dijalankan cukup strategis yang berada di Kuranji dengan jarak tempat pengolahan jagung mozzarella sekitar 2,5 km. Lokasi ini memudahkan fasilitas transportasi untuk menempuh perjalanan menuju lokasi pengolahan dan juga lokasi pemasaran jagung secara langsung. Lahan milik pribadi adalah seluas 1 hektar. Yang ketiga ada volume produksi. Kapasitas produksi jagung biasanya dalam sekali panen diusahakan adalah 6 ton dengan menggunakan varietas unggul. Memerlukan sebuah ruangan penyimpanan untuk menyimpan jagung yang telah dipanen sambil menunggu pendistribusian ke toko jagung mozzarella dan ke beberapa tempat toko lainnya. Selanjutnya ada jumlah produksi yang didistribusikan ke usaha jagung mozzarella adalah sebesar 3.750 kg atau sebanyak 22.500 cup jagung mozzarella atau setara dengan 62,5% dari produksi total. Jumlah produk jagung yang langsung dipasarkan ke pasar adalah 2.250 kg. Yang keempat adalah penggunaan teknologi, menggunakan mesin traktor untuk membantu proses pengolahan tanah. Ada juga cangkul untuk menunjang selama proses budidaya jagung, dan kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi traktor dengan baik. Next. Selanjutnya itu adalah aspek teknis dari usaha jagung mozzarella. Yang pertama adalah gambaran umum. Proses produksi jagung mozzarella per harinya adalah 250 cup. Untuk memproduksi kami membutuhkan 2 karyawan tetap. Bahan yang dibutuhkan dalam produksi adalah jagung, keju, perasa, gula, garam, air, susu, dan bahan-bahan pendukung lainnya. Untuk memudahkan proses produksi, kami menggunakan mesin perontok mesin untuk mempercepat pekerjaan. Yang kedua adalah volume produksi. Lokasi usaha yang dijalankan berada pada tempat yang mudah dijangkau konsumen, yaitu berada di Jalan Pasar Baru Lima Manis. Lokasi sangat strategis karena dekat dengan target pasar. Adanya sumber daya yang menunjang proses pelayanan terhadap konsumen, seperti adanya listrik dan air, sehingga akan membuat konsumen lebih nyaman.
Terakhir itu ada lahan parkir yang lumayan luas di sekitaran lokasi pemasaran. Yang ketiga adalah volume produksi. Jumlah produksi per hari usaha ini adalah sebanyak 250 cup dengan kebutuhan rata-rata jagung per harinya adalah 41,6 kg. Selanjutnya keempat adalah penggunaan teknologi. Menggunakan mesin perontok biji jagung, menggunakan mesin oven yang digunakan untuk usaha jagung mozzarella dengan membantu proses pelelehan keju mozzarella. Menggunakan kompor dalam usaha jagung mozzarella untuk membantu proses perebusan jagung. Menggunakan aplikasi kasir otomatis untuk memudahkan pencatatan penjualan. Yang Kadar harus dipersilakan. Selanjutnya, aspek kelembagaan, organisasi, dan manajerial. Yang pertama ada usaha budidaya jagung. Organisasi yang dibentuk dalam bisnis akan memiliki struktur yang jelas serta pembagian tugas yang imbang, baik dalam usaha budidaya jagung. Kemampuan SDM yang ada dilatih terlebih dahulu untuk keterampilan budidaya. Aspek kelembagaan yang kedua pada usaha jagung mozzarella, yang pertama ada organisasi yang dibentuk dalam bisnis akan memiliki struktur yang jelas serta pembagian tugas yang imbang, baik dalam usaha jagung mozzarella. Kemampuan sumber daya manusia yang ada dilatih terlebih dahulu untuk keterampilan dalam produksi produk olahan jagung mozzarella. Dan yang terakhir bekerja sama dengan pemerintah dan mengikuti tendernya untuk penyediaan snack. Lanjut, moderator. Selanjutnya ada aspek kelembagaan. Selanjutnya ada masih aspek kelembagaan, yaitu ada struktur organisasi, di mana kami membagi dua struktur organisasi, di mana yang pertama ada untuk usaha budidaya jagung dan yang kedua untuk usaha jagung mozzarella. Di mana yang paling tinggi di struktur ini adalah owner, dan di bawahnya di usaha budidaya jagung ada 2 orang pekerja, dan pekerja ini merupakan pekerja kasar, dan pada usaha jagung mozzarella terdapat juga 2 orang pekerja sebagai admin dan juga sebagai manajer pemasaran, dan juga ada koki sebagai manajer produksi. Yang ketiga ada aspek sosial. Dari budidaya jagung dan bisnis jagung mozzarella dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan masakan oleh ibu rumah tangga, dan olahan jagung mozzarella dapat menjadi makanan yang digemari oleh anak-anak hingga dewasa. Selain itu, melalui beberapa usaha ini juga dapat menjadi lowongan pekerjaan yang sangat luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui usaha ini juga dapat menambah pemasukan dan tingkat inovasi petani untuk mengolah produk pertaniannya menjadi olahan yang lebih bernilai jual yang tinggi. Aspek yang keempat adalah aspek komersil. Jagung hasil budidaya menghasilkan sebanyak 6 ton atau 6.000 kg. Sebanyak 2.250 kg kami menjual secara langsung ke pasar, dan sisanya kami menggunakan untuk bahan baku produksi jagung mozzarella. Jagung dipanen dapat dimanfaatkan juga menjadi olahan jagung mozzarella, yang pasarannya adalah anak-anak remaja zaman sekarang. Pemasaran usaha jagung mozzarella dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan dari mulut ke mulut. Selain itu juga menempelkan sebaran di tempat-tempat umum, sehingga peminat dari usaha jagung mozzarella ini cukup banyak dan menyebar pasarnya secara luas. Yang kelima ada aspek finansial. Aspek finansial terdiri dari penyusunan anggaran investasi. Penyusunan anggaran investasi usaha budidaya jagung dan usaha olahan jagung mozzarella, yaitu dengan membuat rencana untuk membeli barang-barang modal atau barang usaha yang akan digunakan untuk beberapa waktu mendatang, namun dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daya tahannya. Selanjutnya ada struktur dan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan berasal dari dana pribadi, beberapa owner yang bekerja sama. Jika suatu saat nanti ada terjadi kekurangan dana, maka akan dilakukan peminjaman kepada bank syariah agar meminimalisir bunga yang didapatkan. Ini ada biaya investasi usaha budidaya jagung, yaitu ada traktor, cangkul, alat perontok jagung, motor, sprayer, parang, selang, baskom.
dengan total biaya investasi untuk usaha budidaya jagung adalah Rp38.200.000. Dan biaya investasi usaha jagung mozzarella terdiri dari kulkas, kompor, oven, kuali dan panci, meja dan kursi, dan alat-alat kecil lainnya. Dengan total investasi adalah Rp6.900.000. Yang C-nya ada perkiraan biaya operasional. Jadi biaya operasional dan maintenance usaha budidaya jagung per bulan ada biaya tenaga kerja, air, pupuk, pestisida, benih, minyak, dan juga ada listrik. Dengan total biaya operasional dan manajemennya, operasional dan maintenance-nya adalah Rp3.189.500 per bulannya. Dan biaya operasional dan maintenance untuk usaha jagung mozzarella terdiri dari biaya tenaga kerja, air, wifi, listrik, bahan baku, dan juga ada bahan pelengkap. Dengan total biaya OM-nya adalah Rp25.400.000. Dan yang D-nya ada kemampuan proyek menghasilkan keuntungan. Melihat dari peluang serta produk yang dihasilkan, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan bagi pemilik usaha. Jika B per C yang besar dari 1, artinya usaha ini layak untuk dijalankan. NPV besar dari 0, yang artinya usaha ini layak dijalankan. Pendapatan atau keuntungan yang didapatkan dapat digunakan untuk membayar upah tenaga kerja, modal, serta pembelian peralatan baru yang diperlukan dalam pengembangan kombinasi usaha ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, saya Intan Mareta, BP 191022-2053 dari kelas PRB Agribek, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas 4 dari kelompok kami, yaitu strategi bisnis model kanvas. Key partner pada usaha kelompok kami yang pertama yaitu ada supplier bahan baku, supplier kemasan, minimarket atau toko, supermarket, distributor, pengecer produk, konsumen produk, serta driver GoFood. Selanjutnya yaitu terdapat key activities. Aktivitas yang terdapat pada usaha kami dimulai dari budidaya jagung, setelah itu pembelian alat dan bahan, pengolahan ataupun produksi jagung mozzarella, dan pendistribusian jagung mozzarella. Selanjutnya yaitu ada key resource, di mana lokasi yang strategis. Usaha kami berlokasi di Pasar Baru, merupakan pusat keramaian di sekitar Unan. Selanjutnya yaitu ada iklan produk, tenaga kerja terampil, fasilitas produksi seperti untuk pembayaran dan pemasaran. Selanjutnya yaitu kendaraan. Untuk value proposition-nya, produk kami adalah produk yang halal dan sehat, menerima pesan antar alamat atau delivery. Selanjutnya harga produk yang terjangkau, komposisi produk yang berkualitas, serta bisa dijadikan makanan cemilan bersama keluarga dan teman-teman. Selanjutnya itu customer relationship, penjualan secara langsung baik di outlet maupun di online. Selanjutnya itu reseller atau minimarket, supermarket, cafe ataupun toko. Channel pada usaha kami yaitu menggunakan media online atau media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, TikTok, dan berbagai media sosial lainnya. Selanjutnya yaitu bazar ataupun pameran, brosur, dan pamflet. Customer segment untuk usaha kami yaitu remaja, mahasiswa, anak-anak, orang dewasa, serta keluarga, dan pecinta jagung. Selanjutnya yaitu ada cost structure, di mana terdapat biaya budidaya seperti biaya panen dan pasca panen, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pembelian peralatan, biaya operasional, biaya transportasi, biaya listrik dan air, biaya pemasaran, serta biaya promosi dan perizinan. Untuk revenue streamnya yaitu penjualan produk jagung mozzarella dan fee dari cabang usaha, serta pembagian keuntungan dengan mitra seperti GoFood dan mitra lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Hari Zofri, BP 1910221001 dari kelompok 1.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana operasional dan pengorganisasian sumber daya manusia dari usaha yang telah kami pilih. Yang pertama adalah rencana operasionalnya. Lahan budidaya jagung berada di Koranji, yang merupakan lahan milik pribadi. Yang perlu dilakukan hanyalah pembersihan lahan untuk penanaman jagung. Ini adalah layout lahan budidaya jagung, di mana ada sebagian besar merupakan lahan budidaya jagung, di mana kami menanam tanaman jagung, dan di bagian kanan atas, kanan utara, ada gudang yang tujuannya untuk penyimpanan dari jagung yang telah dipanen. Jadi kapasitas produksi dari usaha budidaya jagung ini adalah 6 ton dalam 3 bulan. Proses budidaya jagung sudah modern, karena kami menggunakan teknologi dari budidaya hingga proses pemanenan, yaitu mesin traktor, mesin tanam otomatis, dan lain-lainnya. Proses budidaya jagung meliputi pembersihan lahan, penggemburan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pemanenan, dan juga pemasaran. Selanjutnya kita ke rencana operasional di jagung mozzarella. Lokasi usaha berada di Pasar Baru Limau Manis. Lokasi ini kami sewa kepada kerabat owner. Pemilihan lokasi ini berdasarkan dari hasil riset target konsumen. Konsumen yang ingin dicapai adalah mahasiswa. Ini adalah layout usaha jagung mozzarella, yang terdiri dari area makan, mana terdapat meja dan kursi. Selanjutnya ada dapur, dan juga ada kasir, dan ada juga toilet. Di mana dapur ini juga termasuk ada storage ya, ada tempat penyimpanan seperti kulkas untuk menyimpan bahan baku dan bahan penolong dari usaha jagung mozzarella ini. Kapasitas produksi usaha ini adalah 250 cup per hari dengan jumlah pekerja sebanyak 2 orang. Usaha ini buka setiap hari dengan jam kerja perusahaan dari jam 11 sampai jam 21 atau jam 9 malam. Proses produksi dilakukan langsung di toko, dimulai dari persiapan bahan baku dan bahan penolong, lalu langsung diproduksi, pengemasan, dan terakhir didistribusikan untuk konsumen, baik melalui media sosial, GoFood, ataupun makan di tempat. Selanjutnya, pengorganisasian sumber daya manusia. Di sini kami membuat struktur organisasi, di mana kami membagi 2 struktur organisasi ini. Yang pertama untuk usaha budidaya jagung, dan yang kedua untuk usaha jagung mozzarella. Usaha budidaya jagung ini dari owner turun kepada 2 pekerja, dan pekerja ini merupakan pekerja kasar. Dan di usaha jagung mozzarella dibagi juga menjadi 2 pekerja, yaitu admin dan juga manajer pemasaran, dan juga ada koki atau manajer produksi. Jadi di sini owner sebagai pemilik modal dan pemilik lahan usaha. Selanjutnya, pada usaha budidaya jagung memiliki 2 pekerja kasar. Job desk-nya adalah melakukan proses budidaya dari menanam hingga mengantar ke pasar dan toko jagung mozzarella. Admin merupakan pemasaran pada usaha jagung mozzarella yang bertugas sebagai admin dan juga langsung sebagai kasir dan juga manajer keuangan. Koki bertugas di dapur dalam proses produksi jagung mozzarella. Perekrutan pegawai di budidaya jagung hanya diambil dari masyarakat sekitar. Keahlian yang harus dimiliki adalah mampu mengendarai kendaraan, traktor, dan alat perontok biji jagung. Upah pekerja dihitung per hari kerja sebesar 50.000 per hari. Sedangkan pada usaha jagung mozzarella juga dilakukan perekrutan pegawai dengan kriteria atau keahlian yang berbeda-beda. Keahlian yang dicari adalah memiliki keterampilan memasak, berkomunikasi dengan baik, tekun, ulet, dan juga jujur. Pegawai di usaha pengolahan ini digaji per bulan dengan gaji sebesar UMR Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih teman-teman. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai rancangan usaha yang kami diskusikan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.